ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus masjid dan ustaz kita yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini, terkhusus buat Bapak Imam kita dan seluruh bapak dan ibu tamu pilihan Allah. Seperti yang disampaikan ustaz kita tadi, sebagai orang beriman kita menjalani kehidupan ini apa adanya. Ayat yang kita baca tadi tentang pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan supaya sejalan dengan tema dengan yang disampaikan Ustaz kita tadi, maka judul ceramah kita malam ini ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ayat-ayat Al-Quran ada dua macam. Pertama disebut ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di Mekah. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas, artinya hai sekalian manusia. Kenapa ya ayyuhan nas? Waktu itu manusianya belum beriman. Itu tanda-tanda surat yang turun di Mekah pertama. Kedua, ayatnya pendek-pendek. Yang ketiga, ayatnya berisikan akidah atau keimanan. Ayat-ayat yang turun di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Ayat ini tanda-tandanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Kenapa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Karena manusianya sudah beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu disebut panggilan khusus. Ya itu dalam bahasa Arab disebut huruf nida, huruf panggilan. Dipanggil orang-orang yang telah beriman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah, waktu itu umat Islam sudah melaksanakan salat. Setelah Nabi Isra dan Mi'raj, pada waktu zuhurnya beliau didatangi malaikat Jibril, beliau dibimbing bagaimana cara melaksanakan salat. Maka zuhur 4 rakaat dan seterusnya sampai besok subuhnya itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Maka Rasul menyimpulkan jumlah salat wajib 17 rakaat. Ketika Nabi di Madinah, berarti umat Islam sudah melaksanakan salat. Di Madinah ayat-ayat yang turun bukan lagi tentang akidah, tetapi tentang muamalah, tentang harta warisan, tentang puasa. Nah, jadi tentang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah itu tujuannya untuk membela diri, bukan mencari masalah. Nah, maka Rasulullah waktu itu tahun kedua Hijriah, di saat umat Islam sedang melaksanakan puasa Ramadan, tidak dapat dielakkan gangguan orang kafir dan munafik kepada umat Islam yang waktu itu sudah bersatu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Khazraj
waktu itu berkelahi. Kaum ada orang Yahudi waktu itu, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Quraiza, mereka berkelahi. Pokoknya masyarakat Madinah waktu itu namanya Yastrib, mereka kacau balau, berantem, suka berperang. Datang Rasul ke Madinah, didamaikan oleh Rasul. Untuk apa kita berperang? Bukankah kita satu wilayah? Alangkah lebih baik kalau kita rukun dan damai. Nah, maka Rasul waktu itu berhasil menyatukan kaum-kaum yang berkelahi. Tapi waktu itu Bapak dan Ibu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak senang hati. Waktu itu Samsung alun-alun Lego, alun-alun Nokia, alun-alun Xiaomi. Nah, begitulah kalau untuk yang jelek tadi, orang-orang munafik bikin kontak kerjasama dengan orang kafir yang ada di Madinah. Dia sudah sejak dulu orang-orang itu bersatu untuk memusuhi agama kita. Ayat yang dibaca imam kita tadi itu awalnya wa minan nas, dan di antara manusia may yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan kami telah beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang-orang beriman. Ayat ini maksudnya menceritakan sifat orang-orang munafik. Maka pada tahun kedua Hijriah terjadinya perang Badar pada bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, kita bukan membahas tentang perang Badar. Kita akan bicara tadi seputar bulan Ramadan ini. Apa hikmah atau pelajaran penting dari pelaksanaan ibadah Ramadan? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya kita awali dulu dengan peribahasa Arab. Malam yastati' qiyadata nafsihi la yastati'a qiyadata ghairihi. Siapa yang tidak bisa mengatur dirinya, jangan harap dia bisa mengatur orang lain. Maka hikmah puasa itu apa? Kita dilatih mampu mengendalikan diri. Bagaimana cara kita mengendalikan diri? Ajaban li amril muslim. Saya heran urusannya orang-orang muslim. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang-orang mukmin semuanya baik. Walaisa dzalika illa lil mukmin. Tidak ada yang lebih bagus urusannya kecuali urusan orang-orang mukmin. Bagaimana? In asabathu sarra'a syakara fakana khairal lahu. Orang mukmin kalau dapat nikmat bersyukur itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra'a sabar. Dapat musibah bersabar. Jadi orang mukmin itu kehidupannya bersyukur kita dapat ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat ujian. Kedua-duanya dipergilirkan oleh Allah. Bagaimana pula orang mensyukuri nikmat? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi orang yang mempunyai pengendalian diri, yang pertama dalam dirinya mensyukuri nikmat Allah. Kita jemput kembali yang disampaikan Ustaz kita tadi. Kalau tahun yang lewat seperti itu kondisinya, kalau saya pribadi tidak ngisi kegiatan sama sekali. Memang ada beberapa masjid siap asar mengecek suram ya Bu. Kemudian malam saya pulang ke Sungai Jaya. Jadi imam besar saya Pak.
Saya imam, makmumnya anak, istri, dan tua. Cuma khutbah Idul Fitri dari sempat. Ini bagaimana? Mengeluh kita? Tidak. Memang itulah kondisinya. Jadi nikmat Ramadan kata Rasulnya, kalau awak tidak bisa merasakan Ramadan itu sendiri, siaran sana. Aduh belum apa dan para raja jadi imam di rumah. Alhamdulillah. Aduh belum apa pun dan sadar dapat hidayah. Nah, sudah tuh rajin ke masjid. Tapi mungkin waktu itu ya Pak, kalau gini, kamu kemarin tadi pasal ini, bayar kiriman jodoh. Jadi kalau kamari kesabarannya kamu tadi mungkin nggak kemain-main masih. Jadi syukur nikmat kehidupan kita yang seperti ini. Idza asbahta fala tantaziril masa, apabila berpagi-pagi jangan tunggu sampai sore. Idza amsayta fala tantaziris sabah, apabila sore jangan tunggu sampai pagi. Nah, ini kita bawakan kepada diri kita. Di antara tanda-tanda akhir zaman, banyak orang mati mendadak. Banyak apa? Mati mendadak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak tahu seseorang apa yang akan dia berbuat besok. Jangankan besok, sebentar lagi kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Jadi makasih Allah mensyukuri nikmat. Mari kita bertekad Ramadan tahun ini anggap Ramadan terakhir. Baca awalnya. Kalau telah berbuku, pasang niat seperti yang dikatakan Ustaz kita tadi untuk qiyamul Ramadan. Kalau mau pribadi Bapak dan Ibu, ya nyaman nabo. Ada bacaan-bacaan zikir, bukan sekedar salat imam tarawih mantap, tambah zikir. Apa itu zikir? Dasarnya dalam Al-Quran, fadzkurullaha katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian kenapa kita bersama? Supaya terasa syiar Islam. Kalau bahasa Rasul itu, mari itu disiko mengaji, tapi lain ceramah, di pos yang witir, tadawih, bersahut-sahutan. Itu syiar Islam itu Bapak dan Ibu. Rasul dia Pak, Ramadan kok berbeda dengan bulan yang lain. Makanya zikir yang Bapak baca bersama-sama tadi. Kemudian kalau yang pertama terasa syiar Islam, dan kedua menghilangkan rasa kantua. Kalau tidak ada ruang pas laut, mengikuti imam saja, itu bisa tak kantua ini. Nah, ketiga menambah semangat beribadah. Itu nan jahit saja. Dia mau di mana adab jadi imam itu. Kalau di satu masjid lah dituju imam, kamu dapat takbir. Tapi kalau mau jadi imam Ramadan, kamu tetap mendipini pakai zikir lengkap. Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu itu mengikuti meja dan keluar itu tidak banyak. Kenapa jemaah mau? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, sekarang ketentraman batin ini masih diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita tekadkan untuk qiyamul Ramadan, kita matikan handphone, ya, begini apa mati di muda bapak. Sengaja itu. Nanti siap witir dihidupkan lagi. Kadang-kadang ada informasi, ada penerus yang telepon dan segala macam. Kemudian paginya, ketika kita makan sahur, setelah makan sahur pasang niat untuk berpuasa. Jadi rukun puasa itu satu niat, kedua imsak. Sesuatu mengawal datang beraktivitas. Bukan baca dulu, Bapak ayo pokoknya kalau lalu siap salat subuh.
bukan sehat ya bu, penyakit jadinya. Maka kita beraktivitas, cuma nanti aktivitas kita tentu tidak seperti biasa, dikurangi sedikit volumenya. Kalau siap zuhur, kita istirahat sejenak. Naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Nah, jadi istirahat sebentar, boleh kue waktu malam. Kemudian kalau di rumah bapak dan ibu ada Al-Quran, abah sarankan jangan Quran di HP dibaca. Ambo dulu punya Quran sajus Al-Baqarah, sajus An-Nisa dan sebagainya. Itu dulu. Keluar satunya baca sajus masukkan ke dalam tas. Baca dulu ini para salaman, stop dulu. Kemudian nanti baca dulu salaman lagi, baca 2 halaman. Habis sajus masukkan ke dalam tas. Nah itu dan baca bukan. Jadi minimal tekadkan 1 kali kita khatam. Nah jadi kok enggak Quran di HP Ustaz? Quran di HP di Bibo. Sedang lama-lama awak membaca keluar iklan. Kadang-kadang keluarnya tidak indah ya Pak. Nggak kusut kita lagi. Jadi bukan tak boleh, tapi lebih bagus. Nah ini Al-Quran. Maka setiap kita selama Ramadan ada Quran ayah, Quran uminya, Quran anak, ada cik selam, ada batinnya. Jadi terasa tentram batin. Kamu tadi ke kamari cuma membaca mungkin 10 ayat paling banyak. Tentram batin. Ini yang kita cari sekarang, supaya tertanam rasa syukur nikmat dalam diri kita. Jangan awak baik kata orang jual saka bagi nih Pak di baik. Jadi saka yang dia doanya baik ke sini. Pilot sampai orang menjual barang, Pak. Bagi ini ada Pak di payah. Jadi barang dia doanya payah ke sini. Ya raja awak tiru orang jual tampung. Barang jual tampung bu. Tajwa tak tajwa? Pada tampung ya. Istiqmah puasa pengendalian diri yang pertama mensyukuri nikmat Allah, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat ilmu, kita syukuri semuanya. Kemudian pengendalian diri yang kedua bagi pelaksanaan ibadah Ramadan. Kalau yang pertama mensyukuri nikmat, yang kedua kita muhasabah diri. Jadi orang yang terkendali jiwanya, kalau terjadi sesuatu tidak menyalahkan orang lain, tapi dia periksa dirinya. Kalau ada itu bapak dan ibu hebat sebagai guru, dikritik dia, alhamdulillah kamu pintar ya, terima kasih ya sudah mengingatkan bapak, sudah mengingatkan ibu, sampai kawan-kawannya nih tiru orang yang berani menyampaikan kebenaran. Itu membangun karakter murid. Puji Allah dulu. Nah kadang-kadang apa kesalahan ya menulis di batuin. Pak itu salah baris nomor berapa? Halaman sekian. Baris nomor 3. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak pintar. Dari kecil anak dilatih begitu, sehingga nanti anak itu terbiasa. Kalau memang salah, anak itu terlatih. Baca gale, saya baca gale, awak dari anak. Oh pangi, bapak ibu, dia biar tangga 1 ibu, dilakakna tadi anak. Bisa baca gale sendiri. Kira-kira jawaban anakku, saya baca gale. Ujian kayaknya ya, ujian dan karena itu ya. Jadi kalau anak mengakui salah, pajak gale, barasihan, maka datang hati-hati. Introspeksi diri bahasa ini. Cukup 12 detik Ramadan malam ini. Tidak usah panjang-panjang lah. Kalau Allah takdirkan umur kita lah 50, ambisi stop, ingin aja tampil stop, alami saja. Termasuk kami balik. Kalau ada amanah kita siap. Tapi kadang-kadang banyak lo membalik mundur dan muncul, silahkan.
Nah, gitu. Nggak ada masalah dalam diri orang. Ya. Dia ambisi. Kalau awak kurang terpakai di masyarakat, nah ya kalau ini muambung kurang. Awak terima itu. Kalau dalam praktek bagi bantah orang, nah, jangan kesal dulu awak. Nah, berarti yang awak sampaikan pandai jatuh sajalah. Terima kasih. Kalau Bapak dan Ibu tidak setuju, silahkan. Mungkin ada praktek yang lebih lancar. Jadi kosong awak. Ambisi, ya. Kecuali Bapak dan Ibu untuk kegiatan sosial, untuk mengurus masjid, aku memang amal jariah, investasi akhirat. Orang lah umur 50 lebih, 60 lebih, anak lah kadang-kadang diberi Allah kesempatan mengurus rumah Allah, nah, itu istimewa. Jadi Ibu, kawat pikiran, kawat introspeksi diri, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Tanya diri kita, masa buat sendiri. Nah iya, berbekal gini. Awak mengarik-ngarik. Kalau tiba masuknya nanti diumumkan orang. Awak masuk ke alam barzakh. Dua kemungkinan tempat roh. Pertama, aman dari taman-taman surga. Kedua, jurang dari jurang neraka. Dari ini pikirkan ya. Kira-kira dosa lah pasti banyak ya Pak. Pasti banyak dosa kita. Masa buat sendiri. Nah, itulah caranya. Diri kita siapkan untuk bangkit. Siap tak siap? Kalau suatu saat malaikat Mikail mengatakan kepada Allah, ya Allah, si A ini tidak ada rezekinya lagi di darat, tidak ada lagi rezekinya di laut. Kata Allah, itu bukan tugas kamu lagi. Itu tugasnya Israel, malaikat pencabut nyawa. Pas kalau ditakdirkan Allah nama si A hari itu jam sekian, menit sekian, detik sekian, dia akan terpulang ke rahmatullah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajal tidak bisa mundur walaupun sesaat, tidak bisa capek walaupun sesaat. Nah, ini introspeksi diri. Bekasi nemu ini banyak kejadian di medsos, nggak usah lah. Kalau natapan tiang bana nggak usah. Ya, berita itu banyak gosip, banyak memburu-buruan orang. Kita tidak menyalahkan teknologi Bapak dan Ibu. Silakan dengan paket data kita, dengarkan ceramah Tengku Zulkarnain, Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, itu akan lebih bagus. Kalau mau di rumah itu Pak, mau sambung just speaker aktif, mau karya ceramah Tengku Zulkarnain. Awak nama ceramah. Tapi kalau dalam politik jadi gini, sakit kalau awak ibu. Orang tu ni kadang-kadang baca sudah baca no dah BBT kan, dah BAPO. Dah lama lalu jadinya. Itu lama-lama pakai rohnya lalu ibu. Jadi makasih aku, biarkan saja itu. Bukan kita tak peduli. Nak bidang awak, tidak usah kita cakuai. Bedanya sama kini. Maka Ramadan dua saja hikmah kita biar malam ini. Satu syukur nikmat. Yang kedua, kita introspeksi diri. Nah, di masing-masing kita gini, masuk awak sendiri, bacain ke diri awak. Pak awak di masyarakat, bahkan kita dalam beribadah. Dulu salat duha ada di kerajaan. Nah, kini mulai Bapak dan Ibu tahajud, ya. Nah, dulu orang katanya Ramadan, lah kerajaan sampai witir ya Pak. Pak nanti kalau ingin tahajud, ke witir. Nah, kadang-kadang yang bertanya itu nol bakal roh ya. Jadi kadang-kadang roh sama di buya hamka, buya. Bahwa cara salat di bulan buya, kecil buya hamka, baiklah dulu ke bulan nanti yang mau tunjukkan kecil buya hamka. Jadi nantinya itu nama tua amalkan. Ya. Lah ada ketentuan. Nah jadi pada bulan Ramadan, kalau nanti ada di i'tikaf,
karena Allah ini maha lafiat ya Bu. Kalau ada di iktikaf, jangan bawa handphone. Jangan bawa handphone. Ustaz antinya di handphone, nah anti itu. Kalau kita ingin fokus ibadah, di Manggaruh itu ya Manggaruh, baru di masa di jadi WA aja kawan dia. Nah ibadah jadi lagi. Saya berani menyatakan ini karena ini kebenaran nolak panik. Dia tikam kecilnya tapi tidak ada pahala. Di segala yang mengganggu tadi kita kesampingkan. Di doa kita mudah-mudahan yang pertama kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua kita mengamalkan firman Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita membekal diri karena puasa ini dikaitkan dengan takwa. Ada proses yang kita lalui, tidak langsung melompat saja menjadi orang yang bertakwa. Itu Pak dan Ibu yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Kita ucapkan selamat datang. Ramadan bukan siang saja. Ramadan adalah siang dan malam. Siang, siamu Ramadan, malam, qiyamu Ramadan. Di kalau itu, kalau Allah takdirkan luar sehat selama 30 hari 8 rakaat kali 30 berapa jumlahnya Bu? 8 kali 3 tambah 0 C. Nah, berarti betul. Witir 3 rakaat kali 30. Nah, ya jadi ahabul a'mali indallah adwaha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah sedikit tapi tetap. Salat sunat yang kita laksanakan pahalanya sama dengan pahala wajib kita kerjakan. Nah, kok dasar ilmunya. Kalau ini kita sadari, maka kita merasakan nikmat beribadah. Makanya nanti nikmat beribadah ini kita bisa menciptakan sendiri. Malam ini terasa batin kita nyaman, tentram karena banyak zikir. Dan tadi anak-anak tidak ada yang maka-maka yuk. Tapi besok kita salat di masjid lain Pak. Kita sedang salat, aduh bom di luar, ledakan-ledakan, mik tidak selesai ya. Nah sama keadaan. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Bukan apa-apa ini, karena Allah ya, tidak ada niat-niat lain. Bagaimana pelaksanaan ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunnah, ada zikir dan segala macam. Itu untuk menetralkan jiwa kita. Di hari ini kita biasakan. Kita biasakan begitu, sehingga Ramadan tahun ini kita jadikan untuk bulan praktek. Ya buat kita lihat. Aduh kawan-kawan pengajian Bapak dan Ibu, Ramadan untuk latihan. Nah kalau dia buat praktek ya Bu. Latihannya di luar bulan Ramadan. Kalau Ramadan latihan, bila kasabana apa ibadah? Ya, jadi praktek. Praktekkan bagaimana cara beribadah, pengendalian diri, mengendalikan hawa nafsu. Nah, inilah banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil pada pelaksanaan ibadah Ramadan. Sebagai penutup, aku pernah baca dulu sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjani. Itu judulnya Pengarahan Islam tentang Kesehatan. Nah, jadi dalam buku itu orang yang berpuasa diselidiki ternyata di luar Ramadan ada tumpukan kolesterolnya dan segala macamnya. Maka dengan berpuasa ada istilah orang barat terapi fasting. Jadi puasa itu sejenis terapi. Nah, kalau dia bukan terapi, dia ibadah itu. Nah, mudah-mudahan ibadah Ramadan tahun ini mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, kepada jamaah masjid Nurul Haq. Kami mengucapkan selamat memasuki Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah subuh besok kita lanjutkan dengan tema yang berbeda. Banyak maaf, walhamdulillahirabbil alamin, fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.